Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Al-Qur'an dan sains adalah merupakan sebuah fakta nyata. Karena Al-Qur'an merupakan tanda, bukan sebagai sebuah bukti, bukan sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Qur'an adalah hudan, petunjuk yang Allah datangkan bagi manusia untuk senantiasa menjadikannya sebagai arah dalam kehidupan. Al-Quran adalah rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Para pemirsa so'imin dan so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Qur'an. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Manusia hanya tinggal menggali, manusia hanya tinggal mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Semua yang sudah kita cermati sejauh ini menunjukkan fakta yang jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang seluruh berita di dalamnya terbukti kebenarannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta tentang hal-hal ilmiah dan berita tentang masa depan, fakta-fakta yang tak seorang pun mengetahuinya pada saat itu telah dipaparkan dalam ayat-ayatnya. Adalah mustahil informasi diketahui dengan tingkat pengetahuan dan teknologi saat itu. Sudah jelas bahwa ini menjadi bukti Al-Quran bukan perkataan manusia. Al-Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah firman Allah yang maha kuasa, yang maha pemulah segalanya dan maha menguasai segalanya dengan ilmu yang ada. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Qur'an menceritakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Para pemirsa, para so'imin dan so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara hubungan Al-Quran dengan sains, ternyata banyak dalil-dalil Al-Quran yang telah memberikan penjelasan kepada kita tentang bukti kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang bagaimana proses terjadi alam ini. Allah pun memberikan rangsangannya kepada manusia dengan berbagai beberan yang jelas. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 101.
badi'us samawati wal ard. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta langit dan bumi. Dan segala isinya menjadi ciptaan yang telah Allah sediakan bagi hambanya. Dan hambanya tinggal memanfaatkan, menggunakan untuk kemaslahatan bagi kehidupannya. Dan segala yang telah diciptakan itu ketika kita ukur dengan ilmu dan sains saat ini, ternyata maha hebat Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kita. Jangan terlalu jauh hubungan biologi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Allah pun ceritakan di dalam Al-Quran kalamnya. Bagaimana hubungan dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan. Dari biji, kemudian berubah menjadi tunas, tunas kemudian menjadi berkembang, tumbuh menjadi pesat dan besar, dan mengeluarkan buah. Sebuah proses yang begitu sangat Allah memberikan pelajaran bagi kita. Hubungan dengan berbagai ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi, baik di laut dan di darat, semua adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu semua dalam kalamnya. Para shaimin, shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah pun memberikan gambaran-gambaran secara jelas. Contoh misal, hari ini kita melihat wabah COVID-19 yang saat ini mendunia. Saat ini mewabah yang mengakibatkan begitu sangat aktivitas manusia dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sampai-sampai ibadah pun dibatasi untuk dilakukan di tempat ibadah. Dan ternyata itu Allah telah memberikan gambarannya di dalam Al-Quran, di surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-22. Allah telah menggambarkan dan menunjukkan kepada manusia kemahahebatannya Allah. Ternyata virus itu telah Allah ciptakan dan diletakkan di Lauhil Mahfuz dalam kitabnya. Dan sebelum diciptakan kita sebagai manusia dan ciptaan alam ini, telah Allah menjadikan itu dan berada di arsy-Nya, di Lauhil Mahfuz. Dan kenapa Allah menurunkan saat ini? Kemudian begitu para ahli kesehatan, para ahli medis mencari langkah dan jalan bagaimana mencari obat untuk menyembuhkannya. Ternyata semua yang didatangkan itu pasti ada solusinya. Dan tinggal manusia menggali dan mengkaji untuk menghubungkan, sehingga insya Allah akan Allah melihat siapa di antara hamba-hamba yang taat, mengikuti petunjuk yang Allah datangkan kepadanya, maka pasti akan Allah kasih solusi hidupnya. Tetapi kalau misalnya kita jauh, kita semakin merasa hebat karena kemahahebatannya, akhirnya semakin kita jauh dan bahkan menggunakan akal pikiran kita melebihi dari apa yang diturunkan oleh Tuhan, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang sesungguhnya memang Allah telah memberikan ruang bagi kita. Selain juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memberikan kepada kita berbagai tuntunan. Yang tuntunan itu jika ketika kita jauh darinya, maka kita akan menjadi tersesat. Allah berfirman dalam kalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitab la raiba fih. Kata Tuhan, ini loh kitabku, kata Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk bagi manusia. Selama manusia mendatanginya, maka dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Para pendengar, shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi konklusinya adalah, maukah kita berubah? Maka silahkan untuk datang kepada petunjuk, meminta kepadanya untuk memberikan cerahan dan cahaya kepada jiwa kita, sehingga selamat fid dunya dan selamat fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.